Gimana? Anak-anak udah berangkat sekolah? Udah lah, Pak. Ini kan udah jam 8. Bapak ini loh, nggak pernah perhatian buat anak-anak. Sekali-sekali, Mbok ya bangun pagi, Pak. Dilihat itu anak-anaknya berangkat sekolah. Mama ini kok bilang papa tidak perhatian sih? Mama tahu kan, papa tadi jam 2 baru sampai di rumah. Ini tidur papa pun kurang dari 6 jam. Ini sudah mau berangkat kerja lagi, kok papa dibilang tidak perhatian? Iya, Pak. Tahu. Kami tahu Bapak itu kerja keras buat keluarga. Tapi kan, keluarga itu nggak hanya butuh uang. Keluarga itu juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh waktu bersama. Kalau Bapak nggak pernah sama anak-anak, gimana Bapak mau tahu keseharian mereka? Nantilah itu mah kita bincangkan untuk liburan berikutnya. Karena papa bulan ini ada proyek. Lah, Bapak ada proyek lagi? Iya mah. Proyek apa itu? Gimana Jumat depan? Si Bernadette itu mau tampil dia balet di sekolah. Bapak itu nggak pernah ikut assembly sekolah ataupun penampilan dari lesnya. Minggu lalu, si Madalena tampil di Center Point, main piano dia. Bapak nggak tahu kan? Ya itu, Bapak nggak pernah tahu tentang anak-anak Bapak. Bukan tidak peduli, tapi Bapak kerja keras untuk kalian semua, untuk anak-anak, supaya kita tidak dipandang rendah oleh orang lain. Iya, tapi kan dalam keluarga ini bukan hanya melulu soal uang yang paling berharga, Pak. Jadi apa? Apa kau buat untuk handphone mahalmu itu? Untuk tas brandmu itu? Untuk salonmu? Untuk belanja kita sehari-hari apa? Untuk apa itu? Bukan itu. Maksudku kan. Aku tahu yang terbaik untuk keluargaku. Masuk. Pak, permisi Pak. Ada Pak Matias ini ingin bertamu. Oh, Pak Matias. Apa kabar Pak? Sehat, Pak. Silahkan duduk, Pak. Terima kasih Pak. Mau minum apa, Pak? Atau kita minum teh atau kita minum kopi? Tidak usah repot-repot Pak. Seharusnya saya yang jamu Bapak. Atau kita pesan aja kopi teh kenangan sehidup semati. Tidak usah Pak. Terima kasih Pak. Oke deh, Pak. Jadi, Pak Matias, ada apa maksud datang hari ini? Jadi begini Pak. Kita kan sudah memasukkan proposal kerjasama kita saat Bapak. Gambar dan speknya kan sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan. Tapi sampai saat ini speknya belum keluar ya Pak. Kira-kira apa masih ada masalah administrasi? Oh, begini, Pak. Kalau dalam standar perusahaan kami sudah punya kriteria-kriteria yang cocok untuk perusahaan kami. Jadi standarnya itu maksimal 5 tahun dan kru juga harus punya sertifikat. Jadi itu menjadi permasalahan buat ajuan Bapak, Pak. Nah, itulah masalahnya Pak. Nah, perusahaan kami kan seperti yang Bapak tahu sudah lama dalam bidang ini. Semua spek-spek yang Bapak minta kan juga sudah kami sesuaikan. Jadi kami mohon Bapak aturlah gimana supaya kami bisa mendapat pekerjaan ini. Oh, kalau seperti itu, Pak, saya sebagai pimpinan perusahaan ini harus menegakkan peraturan yang sudah ada di perusahaan ini, Pak. Jadi untuk kali ini saya harus menegakkan aturan itu, Pak. Saya tegas untuk hal itu. Kalau begini gimana Pak? Saat ini bolehlah, tapi Bapak tetap kontrol ya di lapangan supaya tidak ada terjadi masalah di kemudian hari. Terima kasih Pak, tapi mohon dibantu ya Pak. Baiklah, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Terima kasih Pak. Mohon dibantu tadi Pak. Terima kasih.
Arisan kita kan, iya kan masih bulan depan. Bisa, ya. Di mana kita? Iya, nanti di situ ya. Ketemu di sana aja. Udah dulu ya, anak udah pulang. Iya, nak mama udah pulang. Kayak mana tadi di gereja, Nang? Tadi kakak sekolah minggu ngajarin lagu baru. Terus minggu depan mau ikut Pezzo Santo Padre Pio. Kayaknya mau ikut gerak dan lagu, Ma. Oke, ikut ya. Mama, buat menyambut bulan nasional, nanti akan ada ibadah khusus lingkungan, Mak. Mama ikutlah, biar makin rajin baca kitab suci, makin dekat sama Tuhan. Iya, nanti mama bicarakan sama bapak. Kamu bicarakan ya, Nang ya? Gak berubah juga mama sama bapak ya. Mau sampai kapan, Mak? Mau sampai kapan, Mak? Kami kalian suruh aktif di gereja. Tapi kalian tidak pernah aktif. Jangankan aktif, ke gereja saja pun tidak. Cuma Natal dan Paskah. Padahal aku mirip kalian, Mak, sama kawanku, seorang ibu. Apalagi Pak Simin dari ibu ke gereja sama anak-anaknya, berangkat sama anaknya. Ah, udahlah. Dibilang itu enggak ada gunanya. Ya Tuhan, bukannya aku tak mau, tapi masih banyak beban di hati ini yang menghalangiku untuk bisa lebih aktif di gereja. Kok bisa, Pak? Bukannya selama ini Bapak kerja keras, banting tulang buat keluarga. Kok bisa Bapak di PHK? Aku dijebak, Ma. Ada orang yang memberikan sejumlah uang kepadaku sehingga melanggar kode etik perusahaan, Ma. Jadi gimana hidup kita ke depannya, Pak? Ada kok, Pak? Jadi, gak apa-apa, Mas. Ulang kamarnya lagi. Tapi aku dengar mama bilang bapak di PHK. Aku tuh benar. Pak, coba cerita padaku. Maafkan Bapak Konjun, mungkin ini adalah teguran dari Tuhan kepada kita, kepada Bapak. Karena Bapak menerima hal-hal yang tidak baik yang Bapak kerjakan. Pak, belum terlambat kok, Pak. Belum terlambat kok. Kami yakin kok, Pak. Bapak pasti bisa. Bapak segera mendapatkan kerjaan lagi. Karena Bapak adalah orang yang hebat. Kami yakin kok, kami tidak ragu. Tapi jangan lupa, Pak, bahwa setiap pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi Bapak harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan pada Bapak. Ada Pak Penghanger sama Bapak Ketua Lingkungan. Silakan masuk, Pak. Selamat malam Pak KDS dan Pak Ketua Lingkungan. Malam, maaf rumah kita lagi berantakan. Kira-kira ada apa ya Pak datang ke rumah kita? Nora, bikin minuman 2 ya. Ada Pak KDS sama Pak Ketua Lingkungan ini.
Tak usah repot-repot Bu Horas. Iya, nggak usah repot-repot. Gak apa-apa, cuma Kami minuman aja Pak. tidak lama-lama kok di sini. Sebentar lagi juga kami akan ke paroki untuk mengadakan rapat. Jadi maksud kami datang ke sini bersama Ketua Lingkungan ingin mengajak Pak Horas dan Bu Horas untuk mengambil bagian dalam kegiatan menggereja kita. Sebenarnya kami mengetahui bahwa Pak Horas dan Bu Horas beserta anak-anak sangat peduli dengan kegiatan di gereja. Contohnya telah memberi bantuan dalam kegiatan-kegiatan menggereja kita. Jadi kami juga ingin mengajak Pak Horas dan Bu Horas untuk kembali aktif di lingkungan kita, karena kebetulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional dan tahun ini temanya adalah umat Katolik bersekutu seturut sabda Allah. Dan nanti untuk khusus bulan Kitab Suci Nasional ini setiap minggunya kita ada ibadah khusus. Ya, ada tema-tema yang dibawa dan ini menjadi suatu tugas kita bersama. Karena menyambut bulan Kitab Suci Nasional ini, kita ingin seluruh umat berpartisipasi dan semakin mendalami bahwa Kitab Suci itu adalah sabda Allah yang menemani hidup keluarga. Kira-kira seperti itu, Pak. Ibu. Bukannya saya tidak mau Pak, tapi sebenarnya saya malu melihat anak-anak saya aktif di gereja, melayani di gereja, karena hidup saya masih jorok Pak, masih banyak sekali dosa yang saya lakukan, ya dimana saya sering sekali menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya masih sering menerima sogokan, saya masih sering berbuat yang tidak baik demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Itulah Pak. Kadang saya pun merasa seperti itu. Sebenarnya saya pun ingin aktif di gereja, tapi saya malu kalau harus sendiri tanpa suami. Tapi sampai saat ini satu hal yang selalu membanggakan saya, anak-anak ini Pak, walaupun kondisi kami seperti ini, mereka tak pernah absen di gereja, mereka aktif di gereja. Sebenarnya jujur dari lubuk hati paling dalam, kami ingin supaya bisa jadi panutan buat mereka, seperti dulu orang tua kami kan Pak, selalu jadi panutan dan selalu katakan pada kami untuk jangan pernah lupakan gereja, gitu Pak. Pak Horas dan Bu Horas, kami sangat mengerti keadaan Pak Horas dan Bu Horas rasakan. Bahwa sebenarnya kita semua menyimpan kotoran baik itu di mata, di hati, maupun di perbuatan kita. Tuhan tidak memandang setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Dia ingin kita bertobat dan kembali kepada panggilannya. Terima kasih kedatangan Bapak berdua di rumah ini. Hari ini saya sadar bahwa apa yang saya perjuangkan mati-matian hilang begitu saja dan sia-sia. Mulai hari ini saya bertekad akan melayani di gereja pun di lingkungan. Ya kan, Ma? Iya, kalau aku ikut aja Pak. Pokoknya aku senang kalau kita bisa aktif lagi di gereja. Sini anak-anakku. Kalian semua adalah berkat Tuhan yang tak ternilai harganya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sungguh benar-benar hadir di tengah-tengah keluarga ini. Seperti Santo Padre Pio berkata, pray, hope, and don't worry. Berdoalah, berpengharapanlah, dan jangan khawatir. Karena Tuhan sungguh benar-benar merancang yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada amin? Amin.